Bayangkan kamu sudah berusaha mati-matian, tapi rezeki tetap saja seret. Bukan kurang kerja keras, bukan karena semesta tidak adil, tapi karena dirimu sendiri. Karena luka batin yang belum kamu sembuhkan. Assalamualaikum. Selamat datang kembali di ruang sederhana ini. Tempat di mana kita bersama-sama belajar memahami hidup dan menyembuhkan luka. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan komentar. Rezeki itu bukan cuma soal uang. Ia bisa hadir dalam bentuk ketenangan, pertemuan yang menyejukkan, atau pintu-pintu baru yang tiba-tiba terbuka. Tapi apa jadinya jika semua pintu seolah tertutup? Usaha sudah, doa pun tak henti-henti, tapi tetap saja hidup rasanya mandek. Kenapa? Mungkin tanpa kita sadari, ada luka dalam diri yang belum selesai. Luka-luka dari masa lalu yang kita pendam, tapi diam-diam menciptakan dinding tak kasat mata, menghalangi aliran rezeki yang sejatinya sudah ditakdirkan untuk kita. Dan di video ini, kita akan menyelami satu pertanyaan penting. Bagaimana luka batin bisa mempengaruhi pintu rezeki? Dan bagaimana cara kita mulai menyembuhkannya? Baiklah, mari kita mulai. Bagian 1, luka yang tak terlihat. Seringkali kita mengeluhkan, kenapa rezeki kita seret padahal sudah maksimal bekerja? Kenapa rezeki orang lain lancar dan hidupnya terlihat lebih mudah? Padahal kita merasa sudah berdoa dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita pun mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir. Padahal, bagaimana kalau yang menghambat rezekimu bukan takdir, bukan pula nasib buruk, tapi luka batin yang belum kamu sadari, belum kamu sembuhkan, dan belum kamu izinkan untuk pulih. Manusia seringkali fokus memperbaiki apa yang terlihat, kerja keras, pergaulan, strategi hidup. Tapi kita lupa bahwa ada satu hal yang jauh lebih menentukan, jiwa yang tenang dan hati yang lapang. Dan kamu tidak bisa mendapatkan itu jika di dalam dirimu masih bersarang luka-luka lama yang tidak pernah benar-benar kamu hadapi. Luka itu bukan selalu luka besar. Kadang ia kecil, bahkan sepele, tapi menyakitkan. Pernah dicaci waktu kecil, pernah dianggap tidak cukup baik, pernah gagal sekali, lalu dihina habis-habisan, atau pernah ditinggalkan orang yang kamu cintai tanpa penjelasan. Luka-luka semacam itu mungkin kamu pikir sudah berlalu, tapi tanpa sadar, mereka menanamkan keyakinan negatif dalam dirimu. Keyakinan yang terus berbisik pelan. Kamu gak layak bahagia. Kamu gak akan sukses. Kalau kamu coba, kamu akan gagal lagi. Lebih baik main aman aja. Jangan berharap terlalu tinggi. Dan yang lebih berbahaya, bisikan itu terdengar biasa saja. Karena kamu sudah terbiasa hidup bersamanya. Lalu apa dampaknya? Ketika kamu mendapat kesempatan baik, kamu malah ragu. Ketika ada peluang, kamu sabotase diri sendiri. Ketika mulai dekat dengan kesuksesan, kamu merasa takut dan mundur. Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu bodoh, tapi karena jiwa kamu belum siap menerima kebaikan. Kamu merasa tidak layak, padahal kamu sebenarnya sangat layak. Disinilah letak permasalahan yang sering tak terlihat. Rezeki itu energi, dan energi hanya akan datang ke tempat yang siap menerimanya. Kalau hati dan jiwamu masih penuh luka, masih dipenuhi trauma yang belum sembuh, maka rezeki pun akan ragu untuk menghampirimu. Karena kamu sendiri belum membuka pintunya. Karena kamu sendiri masih menolak kebahagiaan secara tidak sadar. Dan ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tapi tentang mulai menyadari bahwa kadang kita perlu menyembuhkan diri, bukan hanya memperbaiki hidup dari luar. Bagian 2, energi yang tak terucap.
Dalam hidup ini, kita sering berdoa memohon kelapangan rezeki, tapi tanpa kita sadari, ada satu hukum yang sangat berperan dalam cara semesta bekerja. Hukum energi. Setiap pikiran, perasaan, bahkan luka, memancarkan energi. Dan semesta, dengan segala misterinya, merespons bukan hanya apa yang kita ucapkan, tetapi apa yang kita pancarkan dari dalam diri. Kamu bisa saja berkata, "Aku ingin sukses." Tapi kalau hatimu masih dipenuhi rasa takut, masih ada keyakinan bahwa kamu akan gagal, atau kamu merasa tidak pantas meraih hal besar, maka energi yang kamu pancarkan justru sebaliknya. Dan semesta merespons energimu, bukan hanya kata-katamu. Ini ibarat kamu menyalakan GPS, tapi kamu menolak memberitahu sistem di mana kamu berada. Arah tujuanmu sudah jelas, tapi koordinat awalmu kabur. Lalu kamu heran, kenapa hidupmu terasa tersesat? Begitu pula dengan rezeki. Rezeki bukan sekadar angka di rekening. Rezeki bisa berupa pertemuan yang menyembuhkan, pintu-pintu tak terduga yang terbuka, atau ketenangan hati yang tak bisa dibeli dengan apapun. Tapi bagaimana rezeki bisa masuk kalau ruang di dalam dirimu masih penuh dengan luka yang belum kamu bereskan? Coba renungkan sejenak. Pernahkah kamu merasa sudah berjuang sekuat tenaga, tapi selalu saja gagal? Sudah melamar banyak pekerjaan, tapi selalu ditolak. Sudah memulai bisnis, tapi selalu rugi. Sudah berdoa siang malam, tapi hidup terasa begitu-begitu saja. Mungkin bukan doamu yang kurang kuat, bukan pula usahamu yang kurang keras, tapi energi dalam dirimu belum selaras dengan hal-hal baik yang kamu minta. Energi takut kehilangan, energi merasa tidak pantas, energi sedih yang terus kamu pendam dan kamu bungkam. Semua itu adalah getaran yang diam-diam menarik hal-hal serupa ke dalam hidupmu. Dan ini bukan mistis, ini psikologis. Orang yang belum berdamai dengan masa lalunya akan hidup dengan kecemasan yang konstan, akan sulit percaya pada peluang, akan takut melepaskan, akan merasa setiap langkah adalah ancaman, bukan tantangan. Padahal rezeki membutuhkan keberanian, butuh ruang untuk masuk, dan ruang itu hanya bisa kamu sediakan jika kamu mulai mengikhlaskan beban yang tak perlu kamu bawa lagi. Kita terlalu sering mencari solusi di luar, padahal sumber masalahnya ada di dalam. Ketika kita mulai jujur pada diri sendiri, ketika kita mulai berkata, "Ya, aku pernah terluka, tapi aku ingin sembuh." Itulah saat ketika energi kita mulai berubah. Dan ketika energi berubah, hidup pun ikut berubah. Semesta tidak pernah menolak kita. Yang sering terjadi adalah kita yang belum siap menerima. Bagian 3. Mengenali pola luka. Satu hal yang sering membuat kita terjebak dalam kehidupan yang terasa seret adalah karena kita tidak sadar sedang mengulang pola luka yang sama. Bukan karena kita bodoh, bukan karena kita tidak belajar, tapi karena luka lama yang tidak disembuhkan akan diam-diam menciptakan pola hidup yang berulang. Misalnya, ada seseorang yang sejak kecil sering dikritik. Apapun yang dia lakukan, selalu terasa kurang. Saat dapat nilai 90, disuruh dapat 100. Saat dapat 100, dibilang cuma pintar teori. Pujiannya sedikit, tuntutannya besar. Dan dari kecil, ia belajar bahwa dirinya harus sempurna untuk dicintai. Apa yang terjadi saat ia dewasa? Ia tumbuh menjadi pribadi yang keras terhadap diri sendiri. Selalu merasa gagal dan belum cukup baik. Bahkan ketika mendapat rezeki, penghargaan, atau cinta, dia tetap merasa tak layak menerimanya. Karena di dalam dirinya, ada suara kecil yang berkata, "Ini pasti hanya sementara. Jangan terlalu senang."
Inilah pola luka. Sesuatu yang terjadi di masa lalu, tapi mengendalikan masa depan. Pola luka bisa berupa takut mencoba, karena pernah gagal dan dihakimi. Takut percaya, karena pernah dikhianati. Takut sukses, karena menganggap kesuksesan hanya milik orang-orang hebat. Takut bahagia, karena merasa tidak pantas mendapatkannya. Yang lebih menyedihkan, kita sering tidak sadar sedang menghidupi pola ini. Kita pikir itu cuma karakter kita, padahal itu luka yang menyamar jadi kepribadian. Pernah nggak kamu merasa, kenapa ya aku selalu ketemu orang yang meremehkanku? Kenapa hidupku seperti diulang-ulang di tempat yang sama? Kenapa setiap aku mau naik level, selalu ada hal yang menjatuhkan? Kemungkinan besar, kamu sedang menjalani pola luka yang belum kamu sadari. Dan selama pola itu belum dikenali, kita akan mengulangi hidup yang sama dengan wajah berbeda. Sama seperti rumah yang bocor. Kalau hanya ditampung dengan ember, masalah akan muncul lagi saat hujan berikutnya. Tapi kalau kamu naik ke atap dan memperbaiki sumber bocornya, kamu tidak akan disibukkan dengan genangan air lagi. Begitu pula dengan luka batin. Jika kamu tidak berani menengok ke dalam, jika kamu hanya sibuk memperbaiki permukaan, maka luka itu akan terus membentuk pola yang sama. Menunda rezeki, menyabotase keberhasilan, dan membuatmu hidup dalam rasa cemas yang tidak jelas. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu berani menyelami dirimu sendiri? Berani menanyakan hal-hal yang selama ini kamu hindari? Seperti, apa yang sebenarnya membuatku takut sukses? Kenapa aku sulit percaya pada orang? Siapa yang pernah menyakitiku, tapi belum pernah aku maafkan? Apakah aku benar-benar percaya bahwa aku pantas menerima rezeki yang baik? Mengenali pola luka bukan hal yang mudah. Kadang menyakitkan, kadang membuat kita ingin lari. Tapi percayalah, di balik keberanian menyelami luka, tersimpan kunci rezeki yang sesungguhnya. Karena ketika kamu mengenali sumber luka, kamu punya kuasa untuk memutus polanya. Dan saat pola itu berhenti, hidupmu bisa mulai berjalan ke arah yang berbeda. Bagian 4. Menyembuhkan diri, membuka rezeki. Setelah kamu menyadari bahwa ada luka di dalam dirimu, bahwa luka itu telah membentuk pola, dan bahwa pola itu menghambat rezekimu, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara menyembuhkan luka itu, agar rezeki bisa kembali mengalir? Jawabannya bukan dalam bentuk instan. Penyembuhan bukan soal satu malam, tapi langkah demi langkah. Pelan-pelan, tapi pasti, kamu bisa memulainya hari ini. Langkah pertama, sadari bahwa kamu pernah terluka. Kebanyakan dari kita justru menyangkal luka. Kita menyibukkan diri, berpura-pura kuat, berkata, "Sudahlah, itu masa lalu." Tapi luka yang disangkal tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertidur, menunggu waktu untuk meledak dalam bentuk lain. Emosi yang meledak-ledak, kesedihan tanpa sebab, atau perasaan gagal yang terus-menerus muncul, bahkan ketika hidupmu baik-baik saja. Kamu tidak bisa menyembuhkan sesuatu yang kamu tolak untuk lihat. Jadi langkah pertama, meski sederhana, sangat penting. Akui bahwa kamu pernah terluka. Itu bukan kelemahan, itu keberanian. Langkah kedua, maafkan. Ini yang sering terasa paling sulit. Bagaimana mungkin memaafkan orang yang menyakiti kita? Atau bahkan, memaafkan diri sendiri? Tapi kamu harus tahu, memaafkan bukan berarti membenarkan yang salah. Memaafkan adalah melepaskan beban yang selama ini kamu pikul, agar kamu bisa berjalan lebih ringan. Maafkan orang yang tidak bisa mencintaimu dengan layak.
Maafkan dirimu yang dulu tidak tahu caranya bertahan. Maafkan pilihan-pilihan keliru yang kamu buat saat sedang terluka. Kamu tidak perlu jadi sempurna untuk memaafkan. Kamu hanya perlu niat. Aku ingin pulih, meski pelan-pelan. Karena selama kamu menyimpan dendam, energi dalam dirimu akan selalu tertahan. Dan saat energi tertahan, rezeki pun ikut tertahan. Langkah ketiga, bangun keyakinan baru. Luka menciptakan keyakinan negatif. Maka proses penyembuhan berarti menggantinya dengan keyakinan baru yang lebih sehat. Mulailah ucapkan hal-hal seperti, aku layak menerima cinta dan rezeki. Aku berhak bahagia, meski pernah terluka. Aku tidak sempurna, tapi aku cukup. Aku bisa membuka lembaran baru, mulai dari hari ini. Kamu tidak perlu langsung percaya, tapi semakin sering kamu mengucapkannya, semakin tubuh dan jiwamu mulai percaya. Dan ketika kamu mulai percaya, kamu mulai membuka ruang untuk hal-hal baik datang. Rezeki, jodoh, ketenangan, peluang, semuanya adalah bentuk energi yang butuh ruang bersih untuk tinggal. Kalau ruang di dalam dirimu masih penuh trauma dan keraguan, bagaimana mungkin mereka bisa masuk dan tinggal? Langkah terakhir, hadir sepenuhnya dalam proses. Penyembuhan bukan garis lurus. Kadang kamu akan merasa membaik, lalu drop lagi. Kadang kamu merasa kuat, lalu rapuh lagi. Itu wajar, karena kamu manusia. Yang penting adalah kamu tidak menyerah. Tidak lagi lari dari dirimu sendiri. Tidak lagi menutup hati untuk kebaikan yang datang. Karena saat kamu mulai menyembuhkan diri, rezekimu akan mulai mencari jalan untuk datang. Bukan hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk ketenangan, cinta, pertemanan, peluang, keajaiban. Rezeki akan datang dari arah yang tak kamu sangka, karena kini, jiwamu sudah siap menerimanya. Rezeki itu bukan hanya tentang kerja keras, tapi juga tentang kesiapan hati untuk menerimanya. Jika hari ini kamu merasa hidupmu mandek, rezekimu seret, atau peluang selalu tertunda, cobalah tengok ke dalam, bukan keluar. Mungkin bukan semestanya yang menutup pintu, tapi kamu yang tanpa sadar menutupnya sendiri karena belum sembuh dari luka lama. Jangan tunggu semuanya sempurna untuk bahagia. Sembuhkan hatimu perlahan. Maka jalan rezekimu akan terbuka perlahan-lahan. Kalau kamu merasa video ini menyentuh hati kamu, tolong bantu share ke orang-orang yang mungkin juga sedang merasa mandek dalam hidupnya. Tinggalkan komentar, ceritakan pengalamanmu tentang luka dan rezeki. Dan jangan lupa, subscribe channel ini, karena kita akan terus membahas hal-hal yang tak hanya menyentuh pikiran, tapi juga menyembuhkan jiwa. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hatimu damai, dan rezekimu lapang, dalam bentuk apapun. Wassalamualaikum.